apapun yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, gitu. Jadilah orang yang mengandalkan Tuhan, artinya orang yang percaya hanya kepada Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Itu sama dengan kamus-kamus di dalam kamus Alkitab, ada kamus umum, kamus bahasa Indonesia juga. Nah, kemudian orang tadi ada dua kata, mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Orang yang menaruh harap pada Tuhan adalah orang yang mempercayakan. Banyak kali saudara dengar saya ulang. Percaya kepada Tuhan, percaya yang sungguh adalah percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tetapi juga mempercayakan hidup kita ini. Susah senang, diberkati dan belum diberkati, sudah ditolong, sehat atau sakit, kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Itu yang namanya menaruh harap kepada Tuhan. Nah, kita lihat contoh sikap orang yang mengandalkan Tuhan. Contoh sikap orang yang mengandalkan Tuhan, nanti kita lihat 2 atau 3 hal. Tapi kita lihat lebih dulu ayat ini. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, mulai ayat 1, saya baca. Memang kecil, kalau saudara lihat di depan bisa terbaca, syukur cukup besar. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau padaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ tentunya, apa yang dia katakan nanti kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya ada 2-3 buyung. Ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kita tahu kisah ini. Air menjadi anggur. Nah saudara, kita lihat waktu Maria dengar, rupanya itu masih keluarga. Maria dengar tuan rumah bilang, waduh, anggurnya habis. Maria melapor kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus, kita sudah baca tadi, Tuhan bilang, ada perlu apa engkau ibu? Kemudian Maria bilang semua, dan Tuhan Yesus bilang, waktuku belum sampai. Dan kemudian beberapa waktu kemudian, entah 1 jam, entah tidak sampai, pokoknya Maria bilang, pesan sama pelayan-pelayan, tungguin, nanti dia suruh apa, lakukan ya. Jadi pelayannya standby di situ, tidak kemana-mana, tunggu. Beberapa saat kemudian Tuhan Yesus bilang, isi ini tempayan-tempayan ini dengan air penuh. Mereka isi penuh, mungkin sampai luber. Habis itu dia bilang, sudah diisi. Kemudian dia bilang, cedoklah, bawa ke pemimpin pesta. Begitu mereka cedok, entah mereka taruh di apa, dibawa ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta coba tuh anggur. Dia bilang, waduh, kok anggur yang pertama sudah enak, kemudian tuan rumahnya hebat. Biasanya orang sudah puas minum yang enak, yang keluar belakangan sudah kurang enak. Ini dia masih simpan anggur malah lebih enak sampai sekarang. Waduh, luar biasa. Nah, kita lihat apa yang terjadi.
Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, tadi itu contoh orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kita lihat. Pertama, baca sama-sama. Pertama, memohon kepada Tuhan dengan percaya. Memohon kepada Tuhan dengan percaya. Yohanes 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini permohonan. Jadi kita tidak salah untuk berdoa memohon, tetapi memohon dengan percaya. Memohon dengan percaya. Mereka kehabisan anggur, kami kehabisan persediaan makanan, kami kehabisan, kami keadaan sakit, apa semua, kami kehabisan modal Tuhan. Tidak ada salahnya memohon kepada Tuhan. Amin. Memohon kepada Tuhan dengan percaya, menyampaikan permohonan atau memohon atau meminta. Kemudian kita lihat Markus 1 ayat 40, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Ini orang sakit kusta, dia bilang begini, ayat 40 Markus 1, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuan kepada Tuhan. Itu namanya memohon, meminta kepada Tuhan. Permintaannya kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Dia bilang begini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menghentikan corona. Betul? Betul. Kalau Tuhan mau berhenti sekarang, bisa berhenti. Tapi kalau belum berhenti, pasti ada maunya Tuhan. Ya kan? Bukan maunya kita. Seringkali maunya Tuhan adalah untuk menghentikan maunya kita. Ya toh? Ada yang nyombong pamer, mari saya mau berhentikan tuh corona ini. Saudara tidak usah nyombong. Tuhan ajar kita untuk tahu mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Kiranya pemimpin bangsa pun, masyarakat di dunia ini, di Indonesia, menyadari bahwa harus mengandalkan Tuhan. Apalagi berita yang kita baru dengar hari-hari ini. Adanya malapetaka yang dapat menimpa dan terjadi sewaktu-waktu di selatan Jawa. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kita cuma memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Mohon belas kasihan Tuhan. Kalau engkau mau, engkau dapat menghentikan itu. Kalau engkau mau, engkau dapat menghentikan corona. Kalau engkau mau, engkau menolong kami untuk tidak terkena. Amin. Tapi enak jawaban Tuhan kepada orang kusta ini. Aku mau. Waduh, luar biasa. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, dia memohon kepada Tuhan. Yang kedua, menunggu saat Tuhan bertindak. Bukan maunya kita, bukan maunya, keinginan, waktunya kita. Bukan waktu yang kita inginkan itu yang terjadi, tetapi kita memohon dan percaya pada waktunya Tuhan. Amin. Kalau menunggu waktunya Tuhan, perlu apa? Perlu apa? Sabar. Sabar. Orang yang tidak sabar, gelisah dia. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, dia jadi orang yang sabar, tunggu. Tak enteni, saya menunggu. Ada nyanyian tua katakan, ku tunggu diam di kakimu. Yohanes 2 ayat 14 kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Apa? Saatku belum tiba. Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan, bukan ikutin keinginan waktunya kita. Amin. Nah, ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Artinya siap dan rela untuk menuruti perintah sewaktu-waktu perintah itu datang. Amin. Jadi selalu siap, selalu rela
siap dan rela untuk taat. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menunggu dengan sabar, menunggu dengan percaya saat Tuhan untuk bertindak. Yang ketiga, baca, lakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Apa saja. Tiba-tiba Tuhan perintah, isi penuh. Ayat 5 dan 6 kepada pelayan Tuhan Yesus katakan, Maria katakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6 ada tempayan, dan kemudian ayat 7 Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Taat, isi sampai penuh Tuhan perintah, mereka isi sampai penuh. Banyak kali kan kita suka diskon. Kita suka diskon. Barang diskon kita kejar. Tetapi kita suka diskon juga perintah Tuhan. Kalau kita lihat, perintah Tuhan ada diskonnya, kita senang ambil itu, kita bagikan di WA. Ini baru cocok. Sayang, lihat firman dan lakukan. Jangan pakai diskon. Diskon itu barang yang kebanyakan sudah barang yang sudah menurun. Entah menurun apanya, tidak tahu. Nah, lain kali kita selidiki itu. Mereka mengisinya sampai penuh, sama dengan yang diperintahkan. Taati perintah Tuhan, maka kita lihat janji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Ayat 8. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Taat, suruh ambil, cedok, bawa. Kemudian kita lihat, saudara ingat ketaatan. 1 Korintus 2 ayat 9, baca sama-sama dengan saya kalau kelihatan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Amin. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati artinya ada hasil. Saudara mau ada hasil? Hidup ada hasil, bekerja ada hasil, obat yang diminum ada hasil, perawatan ada hasil, pekerjaan yang ditangani ada hasil. Amin. Jadilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang tetap air, telah menjadi anggur. Beda berapa banyak harga air dan anggur? Ya, banyak. Dan ia tidak tahu, pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi apa? Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Orang lihat saudara ada menyimpan sikap hidup yang baik sampai sekarang, walaupun melewati terik matahari panasnya, terik matahari corona. Amin. Saudara masih bisa senyum, masih bisa berbagi, masih bisa berbuat, masih bisa melayani dengan baik, masih bisa hidup dengan baik, menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tadi 1 Korintus 2 ayat 9, Tuhan sediakan hal-hal yang tidak diduga. Tuhan memberkati, siapkan hati untuk kita terima.
perjamuan kudus.